Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini kita akan menyimak salah satu video diskusi dari Pak Erben dengan Muslim. Dan ada satu jawaban dari Muslim ketika Pak Erben bertanya tentang salah satu ayat Quran yang menuliskan tentang bagaimana perkataan Isa sendiri, yaitu bahwa dia mengalami kematian. Nah, saudara-saudara pasti tahu ayat Quran yang mana. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana Muslim membelah ayat Quran ini. Mari kita simak videonya. Nah, untuk masalah wabarrom biwalidati, itu sudah tadi ya. Saya jelaskan berbakti kepada orang tuanya. Tadi pertanyaan Bang Erben selanjutnya, wassalamu alayya yauma wulidtu. Oke, baik, saya jelaskan ini. Dan keselamatan pada hari aku dilahirkan. Nah, kalau kita melihat, saya share screen aja, di stop dulu waktunya. Di stop dulu. Oke, mungkin Kristen kagak paham dengan nahu sorot gitu ya. Oke, jalankan timer. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Wulidtu ini memakai fiil madhi. Timer dijalankan. Yang mana fiil madhi ini adalah hal yang sudah terjadi gitu. Nah, jadi seperti itu. Fiil madhi adalah sesuatu hal yang sudah terjadi. Apakah benar Nabi Isa dulu lahir? Benar. Wa yauma amutu. Dan pada hari aku dimatikan. Kapan dia dimatikan? Amutu ini memakai fiil mudhari. Artinya yang akan datang. Nah, proses Nabi Isa, apakah dia sekarang sudah mati? Belum. Dia akan mati. Karena ini adalah kata-kata yang akan datang. Kapan dia meninggal dunia nanti? Setelah turun kedua kalinya. Wa yauma uba'asu hayya. Nah, uba'asu juga fiil mudhari. Artinya kelakuan atau pekerjaan yang akan datang gitu. Jadi dia akan dibangkitkan bersama manusia di hari kiamat nanti. Jadi seperti itu Bang Erben. Nah, dia dilahirkan, dia akan dimatikan, diturun kedua kalinya, dan dia akan dibangkitkan di akhirat nanti bersama seluruh manusia. Jadi perhatikan kata-kata Al-Quran itu yang mana kelakuan yang dulu atau pekerjaan yang dulu sama pekerjaan yang akan datang gitu ya. Nah, jelas jadi seperti itu jawaban untuk Bang Erben, kapan dia dimatikan, kapan dia dilahirkan, dan kapan dia akan dibangkitkan. Bukan dia dimatikan lalu bangkit lagi 3 hari, bukan seperti itu. Nah, tetapi dia seperti manusia biasanya. Membuktikan bahwa Nabi Isa itu adalah manusia biasa. Pertama apa? Dia dilahirkan. Yang kedua apa? Dia dimatikan. Saya pun dilahirkan. Dan saya pun nanti akan dimatikan. Dan saya pun uba'asu hayya, akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pula Nabi Isa juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuktikan bahwa Nabi Isa adalah seorang utusan dan seorang manusia. Nabi Isa hanya seorang utusan dan Oke, itu adalah jawaban yang diberikan oleh para polemikus Muslim untuk membela Qurannya. Nah, sebenarnya jawaban ini tidak asing bagi kita. Dan itu sering sekali diungkapkan oleh para polemikus Muslim untuk membela Quran bahwa sebenarnya Isa itu tidak mati pada saat dia mengatakan hal itu. Jadi pada saat dia mengatakan hal itu tidak bermakna bahwa Isa itu akan mati pada saat itu, melainkan akan mati pada saat hari kiamat atau hari kedatangannya yang kedua kali. Nah, saya sudah buat salah satu PowerPoint di sini. Di sini saudara perhatikan, bentar. Ini adalah perkataan dari Nabi Isa ya, perkataan dari Nabi Isa di dalam Quran surah Maryam 19 ayat 33 sampai 34. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, sekarang saudara perhatikan di sini. Wassalamu alayya yauma walitu wa yauma amutu wa yauma asu wahaya abasu haya. Oke, nah saudara-saudara baca sendiri, saya tidak terlalu mahir dalam bahasa Arab, tidak terlalu paham dalam bahasa Arab. Untuk membacanya, kita perhatikan itu perkataan adalah dari Quran surah Maryam untuk perkataan Isa. Nah, sekarang kita lihat perkataan Yahya.
bukan perkataan Yahya tetapi perkataan Allah Subhanahu wa taala terhadap Yahya. Saudara perhatikan di sini di Quran surah Maryam 19 ayat 15, dia mengatakan kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Wasalamun alaihi yauma ulida ya wa yauma yamutu, dan seterusnya saudara baca. Ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Yahya yang menggunakan formulasi kalimat yang sama dengan yang digunakan oleh Isa dalam Quran surah 19:33. Saya menggunakan tajwid ini, menggunakan perkataan tajwid yang ini, Quran yang ini seperti ini ya, untuk melakukan perbandingan kata per kata. Dan ini hasilnya. Ini adalah perkataan seperti tadi saudara sudah lihat, tapi ini saya tunjukkan saja. Ini adalah perkataan dari Yahya. Nah, yang ini. Yang ini ya. Dari sini, sebentar. Ini 13. Bentar. Sebentar, dari mana? Dari ini wasalum. Bentar, saya perbesar. Nah, dari sini saudara perhatikan, dari sini sampai wasalamun. Wasalamun alaihi, dan seterusnya saudara baca di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini juga sudah ada. Lanjutannya ada di bagian bawah sini. Nah, ini. Dan ini adalah perkataan untuk Nabi Isa. Perkataan dari Nabi Isa dalam Quran ya. Saya sudah buatnya di dalam sini. Sebentar, saya buat langsung di sini. Ini perbandingan kata perkataan dari Yahya dengan perkataan bukan dari Yahya ya. Ini perkataan untuk Yahya dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan untuk Yahya dengan perkataan dari Isa Al-Masih. Jadi, saudara perhatikan huruf yang saya buat tanda merah itu. Saudara perhatikan huruf yang saya buat tanda merah itu adalah huruf-huruf yang berbeda. Yang berbeda, yang hanya memiliki perbedaan dari setiap perkataan mereka. Yang satu menggunakan misalnya wasalamun, yang satunya menggunakan wasalamu. Yang di atas menggunakan alaihi, yang dia bawah menggunakan alaya. Perkataan perkataan untuk Yahya menggunakan ulida, perkataan untuk dari Isa menggunakan wulitu. Dan seterusnya seperti itu. Itu adalah perbedaan-perbedaan dari bahasanya, pengucapannya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada persoalan di sini tentang apakah perkataan Isa itu untuk masa depan atau tidak. Tidak, bukan seperti itu. Nah, saudara nilai sendiri apakah kalau misalnya perkataan Isa itu adalah untuk masa depan, maka sebenarnya perkataan Yahya juga berlaku untuk masa depan. Karena di sini perkataan Yahya menggunakan formulasi yang sama dengan perkataan dari Nabi Isa sendiri. Dalam artian bahwa kalau memang Muslim ingin mengatakan bahwa perkataan Isa itu untuk masa depan, maka mereka juga harus menerima bahwa perkataan Yahya itu juga untuk masa depan. Jadi terjadinya bukan pada saat sekarang, terjadinya pada masa depan. Masalahnya lagi bahwa Yahya itu diyakini bahwa sudah meninggal dan tidak bangkit sampai menunggu hari kiamat, kedatangan Isa Al-Masih. Nah, itu persoalannya. Jadi kalau saudara-saudara Muslim ingin menerima perkataan Isa sebagai sebuah perkataan yang nanti akan terjadi di masa depan, maka seharusnya mereka juga terima apa yang dikatakan oleh Yahya, bahwa itu harus terjadi di masa depan. Seharusnya Yahya belum mati sekarang. Dia sudah diangkat ke surga. Nah, ada salah satu hal yang menarik lagi kalau kita membaca tafsir dari Quran yang menjadi persoalan di sini. Misalnya Ibnu Katsir, ini tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 329. Saudara bisa buktikan sendiri. Firmannya, kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Ini perkataan Isa ya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan
hidup kembali. Hal ini merupakan ikrar darinya tentang kehambaannya kepada Allah dan dirinya adalah suatu ciptaan Allah yang dihidupkan. Saudara perhatikan, ciptaan Allah yang dihidupkan, dimatikan dan dibangkitkan seperti makhluk lainnya. Akan tetapi ia memperoleh kesejahteraan di saat kondisi mencekam menyelimuti hamba-hamba lainnya. Jadi saudara perhatikan, di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan Isa membuat satu proklamir yang menyatakan bahwa dia hanyalah suatu ciptaan yang dihidupkan, dimatikan dan dibangkitkan seperti makhluk lainnya. Jadi jika Isa mengatakan bahwa dia adalah ciptaan Allah yang dihidupkan, dimatikan dan dibangkitkan seperti makhluk lainnya, maka apakah itu berkonotasi masa depan atau masa hidup yang berjalan? Jika perkataan Isa berkonotasi masa depan, maka seharusnya, sebentar saya perbesar. Maka seharusnya, nggak kelihatan ya. Maka seharusnya semua manusia menurut Ibnu Katsir tidak mati dari zaman Muhammad, melainkan diangkat seperti Isa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi itulah implikasi dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Jadi kalau memang Isa adalah suatu ciptaan yang dihidupkan, dimatikan dan dibangkitkan seperti makhluk lainnya, maka pertanyaannya itu adalah apakah itu berkonotasi masa depan dan masa hidup atau masa hidup yang berjalan? Kalau hal itu berkonotasi tentang hidup pada masa depan dan kematian pada masa depan, maka seharusnya semua manusia yang menurut Ibnu Katsir tidak mati dari zaman Muhammad, melainkan diangkat seperti Isa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesimpulan yang logis seperti yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Karena dia mengatakan seperti makhluk lainnya. Nah, itu tentang Isa, tapi dalam hal ini kalau memang Muslim mau mengaitkan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Tapi kalau memang Muslim tidak mau mengaitkan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, maka pertanyaan kita kembali lagi, siapa Isa Al-Masih? Apakah dia pribadi yang nyata? Hidup di zaman apa? Apakah di zaman Musa? Ataukah di zaman Muhammad? Atau di zamannya siapa? Kalau memang dia tidak jelas siapa orangnya, maka ya Muslim tahu sendiri kesimpulannya. Lanjut. Ini kesimpulan yang saya buat. Tidak ada perbedaan signifikan yang mengindikasikan bahwa perkataan Isa Al-Masih itu adalah untuk hari yang akan datang, sehingga dia belum mati. Jika Muslim masih ngotot dengan argumen itu, maka mereka juga harus konsisten dengan keyakinan bahwa Yahya pun belum mati dan perkataannya mengindikasikan hal yang sama dengan Isa Al-Masih. Nah, itu kesimpulannya. Jadi untuk saudara-saudara Muslim, silakan saudara-saudara berpikir sendiri. Itu saya hanya ajukan beberapa hal, perbandingan antara kata per kata dari apa yang sudah tertulis dalam Quran antara Yahya dengan Isa Al-Masih. Kalau kalian masih mau menghubungkan, mengaitkan Yesus dengan Isa Al-Masih untuk mencari dukungan bagi Al-Quran, untuk mencari aman supaya jangan orang-orang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah pribadi dongeng, maka kalian juga harus menerima kenyataan bahwa Yesus itu mati, bangkit pada hari ketiga, dan dia naik ke sorga. Kalian harus terima itu. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Saya berdoa untuk saudara-saudara Muslim supaya kalian menemukan kebenaran yang sejati, dan kebenaran yang sejati itu akan membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Tuhan Yesus memberkati.